Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggita Putri Sekia dengan NIP 21134008. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Ibu Mutia yang telah memberi saya kesempatan untuk mempresentasikan materi tentang forecasting. Baiklah, saya akan mulai saja untuk memaparkan materinya, yaitu tentang forecasting atau disebut juga dengan peramalan, yaitu suatu teknik dari analisa perhitungan yang dilakukan dengan sebuah pendekatan kualitatif maupun kuantitatif untuk bisa memperkirakan kejadian masa depan dengan menggunakan referensi data-data di masa lalu. Selanjutnya yaitu tujuan dari forecasting, yaitu untuk memperkirakan suatu prospek ekonomi dan kegiatan usaha serta pengaruh lingkungan terhadap prospek tersebut. Peramalan atau forecasting juga merupakan salah satu bagian yang terpenting bagi setiap perusahaan atau organisasi bisnis dalam setiap pengambilan keputusan manajemen. Slide selanjutnya yaitu pentingnya forecasting secara strategik. Yang pertama yaitu memprediksi masa depan bisnis. Menurut Market Business News, forecasting dapat membantu perusahaan dalam memprediksi masa depan bisnis. Secara tidak langsung, hal ini dapat memberikan gambaran umum bagi manajemen terkait arah bisnis ke depannya. Yang kedua yaitu memenuhi kepuasan pelanggan. Perusahaan memiliki peluang yang besar untuk memenuhi permintaan barang dari pelanggan, lalu menghasilkan kepuasan dari para pelanggan tersebut. Yang ketiga yaitu tetap mengikuti tren. Dalam memprediksi bisnis ke depan, perusahaan tentu harus terus mengikuti tren agar mengantisipasi tren pasar yang berubah. Yang keempat yaitu mudah saat meminjam uang. Ada kalanya perusahaan membutuhkan pinjaman uang untuk menjalankan suatu proyek bisnisnya. Yang terakhir yaitu menjaga kondisi keuangan. Saat perusahaan sudah memprediksi permintaan produk di masa depan, mereka dapat mengatur biaya semaksimal mungkin. Slide selanjutnya yaitu pendekatan dalam forecasting. Pendekatan dalam forecasting ini terdapat dua jenis pendekatan, yaitu metode kualitatif, yang kedua metode kuantitatif. Yang pertama yaitu metode kualitatif, yaitu peramalan yang menggabungkan beberapa faktor diantaranya seperti intuisi, pengalaman pribadi, dan sistem nilai pengambilan keputusan. Adapun di dalam metode peramalan model kualitatif ini terdapat beberapa teknik, yaitu pertama, keputusan dari pendapat juri eksekutif. Yang kedua yaitu metode Delphi. Yang ketiga yaitu gabungan dari tenaga penjualan. Yang keempat yaitu survei pasar konsumen. Yang terakhir yaitu pendekatan naif. Selanjutnya yaitu metode kuantitatif. Metode ini menggunakan berbagai model matematis yang menggunakan data historis dan variabel klausal untuk meramalkan penjualan. Slide selanjutnya yaitu time series forecasting. Time series forecasting ini adalah sebuah area pada machine learning yang berfokus pada atribut waktu. Time series atau deret waktu adalah metode prediksi yang didasarkan pada data-data di masa lampau suatu variabel dan kesalahan di masa lalu yang berurutan menurut waktu. Misalnya hari, minggu, bulan, dan tahun. Slide selanjutnya yaitu associative forecasting atau disebut juga dengan peramalan asosiatif. Model peramalan asosiatif terkadang mempertimbangkan beberapa variabel yang terkait dengan kuantitas yang akan diprediksikan dan menggunakan model statistik. Pendekatan ini lebih kuat daripada metode runtun waktu yang hanya menggunakan nilai historis untuk peramalan variabel. Metode peramalan asosiatif kuantitatif yang lebih banyak digunakan adalah analisis regresi. Demikian presentasi yang telah saya sampaikan.
Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.